Matahari sore menyinari ruang tamu, namun hati Bunga terasa gelap. Sudah 2 bulan terakhir ia dihantui mimpi yang sama. Sosok pria tua berjubah hitam, kurus kering, yang selalu berdiri di batas kegelapan sambil tersenyum ke arahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum menagih. "Bun, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tegur Arya, sang kakak yang baru pulang dari kantor. Ia meletakkan kunci motor di meja dan menatap adiknya khawatir. "Nggak apa-apa, Kak. Cuma capek. Akhir-akhir ini tidurku nggak nyenyak," jawab Bunga sambil memaksakan senyum. Ia tidak ingin bercerita tentang mimpi itu karena Arya pasti akan menertawakannya dan menyuruhnya minum vitamin. Bu Sari, ibu mereka, keluar dari dapur membawa teh hangat. Matanya selalu mengawasi Bunga dengan sorot cemas yang dalam, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi pada putrinya. "Malam ini kamu gak usah keluar, Bunga. Temani ibu di rumah. Ibu sudah siapkan jamu," kata Bu Sari lembut, namun ada nada tegas yang tak terbantahkan. Malam itu, Bunga terbangun pukul 3 dini hari. Suasana rumah sunyi senyap, namun telinganya menangkap bisikan samar dari arah gudang belakang. Bisikan itu seperti memanggil namanya berulang kali. "Bunga, kemarilah. Waktunya sudah tiba." Bunga merasakan dorongan kuat yang tak tertahankan untuk berjalan ke gudang itu. Kakinya melangkah tanpa kendali, seolah ada kekuatan asing yang membimbingnya. Ia membuka pintu gudang yang berat dan menghirup aroma tanah dan kemenyan yang sangat menusuk. Tiba-tiba, Bunga merasakan sensasi dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Ia melihat bayangan pria tua dari mimpinya itu kini berdiri nyata di sudut gudang. Sosok itu tidak bergerak, namun senyum menagihnya kini terlihat jelas. Bunga mencoba berteriak, namun suaranya tercekak. Ia jatuh terduduk, memeluk kepalanya yang terasa seolah pecah oleh suara gemuruh. "Ini adalah hadiah dari garis darahmu. Kau adalah milik kami," bisik suara berat dan dingin itu yang kini tidak hanya terdengar di telinga, namun menggema di dalam jiwanya. Arya dan Bu Sari tersentak bangun mendengar suara gaduh dari gudang. Mereka bergegas menghampiri. Saat Bu Sari melihat Bunga tergeletak lemas dengan mata menatap kosong ke sudut gelap gudang, wajahnya langsung memucat pasi. Air mata Bu Sari langsung menetes. "Ya Tuhan, dia sudah datang menagih," rintih Bu Sari yang langsung memeluk putrinya dengan ketakutan yang mendalam. Ia tahu, warisan kelam leluhur yang ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun kini telah menemukan pewarisnya. Pagi setelah insiden gudang, Bunga terbangun dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Matanya cekung dan ia menolak makan. Ia duduk di sudut kamar, tubuhnya sesekali bergetar, dan yang paling mengkhawatirkan, ia mulai berbicara dalam logat yang asing dan berat yang sama sekali bukan suaranya. "Kau harus lepaskan dia, Bun. Ada apa denganmu?" teriak Arya frustasi saat mencoba menyuapi adiknya. Bunga tiba-tiba mendongak. Sorot matanya bukan lagi Bunga yang periang. Sorot itu penuh kebencian dan kemarahan. "Lepaskan, dia adalah milikku. Hadiah yang telah lama ditunggu. Jangan ganggu rencana tuanku." Suara itu parau, dalam, dan terasa dingin hingga ke tulang. Arya terperanjat, mundur beberapa langkah. Ini jelas bukan adiknya. Bu Sari yang menyaksikan adegan itu dari ambang pintu akhirnya tak bisa menahan beban rahasia yang ia pikul. Ia menangis histeris. "Ini semua karena janji itu, Nak. Janji yang dibuat oleh leluhur kita." Bu Sari ambruk di lantai. Arya segera membantunya berdiri. "Janji apa, Bu? Jelaskan." Dengan napas tersengal-sengal, Bu Sari menceritakan kakek buyut mereka dulu dikenal sebagai seorang yang ambisius. Untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, ia pernah membuat perjanjian gelap dengan entitas gaib. Syarat perjanjian itu mengerikan. Kekayaan akan mengalir selama 3 generasi, namun pada generasi ke-7, 1 jiwa dari garis darahnya harus dijadikan wadah atau tumbal untuk selamanya. Kita ada di generasi ke-6, Arya. Tapi entitas itu datang lebih cepat. Dia melihat Bunga sebagai wadah yang perfect, yang paling spiritual di antara kita. Janji itu kini menagih Bunga. Rintih Bu Sari menyesali keputusan leluhurnya.
Kondisi Bunga memburuk dengan cepat. Ia sering kejang tanpa sebab, sekujur tubuhnya terasa panas. Dan yang paling menakutkan, ia menunjukkan kekuatan fisik luar biasa yang tak wajar. Suatu sore, ia menggeser lemari pakaian besar hanya dengan satu dorongan, saat dalam kondisi tidak sadar. Arya, yang awalnya skeptis, kini dipaksa menerima kenyataan horor ini. Sains tidak bisa menjelaskan. Mereka harus mencari bantuan spiritual. Busari segera menghubungi seorang Ustadz Khalid yang terkenal berani dan memiliki pengalaman melawan jenis gangguan leluhur yang berat. Besok pagi, siapkan bunga. Kita akan lakukan ruqyah syariah. Tegas Busari, matanya kini dipenuhi tekad. Kita akan melawan janji leluhur itu. Kita tidak akan membiarkan bunga menjadi tumbal. Namun, saat mereka berdua sepakat, dari kamar bunga terdengar tawa yang melengking, sinis, dan penuh kemenangan. Tawa itu seolah mengejek keputusan mereka. Terlambat, aku sudah ada di sini. Besok kalian akan tahu siapa yang lebih kuat. Pukul 10 pagi, Ustadz Khalid tiba di rumah dengan pembawaan yang tenang. Mengenakan jubah putih sederhana. Matanya teduh, namun memancarkan kewaspadaan yang tajam. Busari dan Arya menyambutnya dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Ustadz Khalid langsung menuju kamar bunga. Bunga saat itu sedang terpejam, tubuhnya kaku. Begitu Ustadz itu masuk, bunga langsung bereaksi. Matanya melotot dan ia mengeluarkan suara mendesis yang panjang. Jangan sentuh dia, manusia celaka. Kau tak punya hak atas wadah ini. Teriak suara berat dari bunga membuat Arya merinding. Ustadz Khalid tidak gentar. Ia hanya mengangguk, membenarkan dugaan Busari. Ini adalah jin keturunan yang terikat janji. Akarnya sudah sangat dalam, tapi ia bukan tuannya. Dia hanyalah hamba yang sombong. Sesi ruqyah dimulai. Bunga dibaringkan, dipegang kuat oleh Arya dan Busari. Ustadz Khalid memulai bacaan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan berwibawa. Reaksi bunga sungguh di luar dugaan. Ia meraung. Suaranya berubah-ubah antara suara wanita muda, pria dewasa, dan bahkan tawa anak kecil yang menyeramkan. Tubuhnya meronta dengan kekuatan yang membuat Arya harus mengerahkan seluruh tenaganya. Panas, panas, hentikan manusia bodoh. Kalian telah melanggar janji, teriak entitas itu. Ustadz Khalid mendekatkan mulutnya ke telinga bunga. Siapa namamu? Jin macam apa yang berani mengikat garis keturunan ini? Jin itu tertawa panjang, tawa yang membuat Busari menangis histeris. Aku adalah Bima, penjaga gerbang. Aku hanyalah perantara. Tuan kami sang pewaris menuntut haknya. Arya terkejut. Bima, siapa pewaris yang kau maksud? Tiba-tiba bunga memuntahkan cairan hitam kental ke lantai. Cairan itu berbau seperti tanah basah dan besi berkarat. Tubuhnya langsung lemas dan ia tersentak-sentak seperti orang kejang. Ustadz Khalid segera menghentikan bacaannya. Wajahnya tampak serius. Ini lebih berat dari yang kukira. Jin bernama Bima itu terikat pada sesuatu yang ditanamkan. Kita harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan tempat yang pernah kau bakar dan bagaimana cara memutus ikatan darah ini sebelum sang pewaris yang asli muncul. Arya menatap Busari. Bu, apa yang pernah kita bakar di rumah ini? Apa hubungannya dengan janji leluhur? Busari menggeleng ketakutan, namun tatapannya tertuju pada satu tempat. Gudang belakang yang tadi malam menjadi tempat bunga ditemukan. Waktu terasa berhenti setelah Jin Bima memberikan ancaman. Busari, Arya, dan Ustadz Khalid kini berdiri di depan pintu gudang belakang. Ketiganya diselimuti ketakutan, namun tekad untuk melindungi bunga lebih besar. Bu, apa yang pernah ibu bakar di sini? Apa hubungannya dengan kakek buyut? Desak Arya. Busari menutup mata, menarik napas berat. Dulu, saat bapak meninggal, aku menemukan beberapa dokumen aneh tentang perjanjian tanah dan selembar kertas yang penuh tulisan kuno, seperti mantra.
Aku tidak mengerti, tapi rasanya sangat jahat. Aku takut, jadi aku membakarnya di pojok gudang ini, di atas tanah. Aku pikir aku sudah menghancurkannya. Ustadz Khalid menunjuk ke lantai gudang, tepat di sudut yang selalu terasa lembab dan dingin. Jin Bima tidak main-main. Dokumen itu hanyalah penguat, tapi ada sesuatu yang ditancapkan atau dikubur di bawah sana untuk menjadi jangkar bagi janji darah itu. Ini adalah benda pengikatnya. Waktu adalah musuh mereka. Ancaman Jin Bima untuk kembali saat senja tiba membuat mereka harus bergerak cepat. Arya mengambil cangkul kecil. Dengan hati-hati dan penuh rasa ngeri, ia mulai menggali lantai tanah di sudut gudang. Setiap ayunan cangkulnya diiringi bisikan halus dan hawa dingin yang menusuk. Bunga yang terbaring lemah di kamar tiba-tiba menjerit kesakitan, seolah Arya melukai dirinya. Setelah menggali sedalam 1/2 meter, cangkul Arya menghantam sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, Arya menyingkirkan tanah. Ia menemukan sebuah batu datar yang permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh dan garis merah kehitaman yang terlihat seperti darah kering. "Ini dia, ini yang dicari oleh jin itu," seru Ustadz Khalid. Saat Ustadz Khalid menyentuh batu itu, hawa di gudang langsung berputar kencang. Lampu di dalam gudang berkedip-kedip brutal, dan mereka semua mencium bau busuk yang menyengat. Ustadz Khalid segera membungkus batu itu dengan kain putih yang telah dibacakan ayat-ayat suci, mengisolasi energi negatifnya. Batu ini adalah jaminan janji. Kekuatan Jin Bima terikat padanya. "Kalian harus kuat," ujar Ustadz Khalid. Tatapannya kini berubah menjadi sangat serius. "Ruqyah besok harus dilakukan di luar rumah, di tanah terbuka, sambil memegang batu ini. Kita akan memaksa Jin Bima keluar dan melepaskan ikatan ini." Namun saat mereka berjalan keluar gudang, suara bunga terdengar lagi. Kali ini dari balik pintu kamar yang tertutup. Suara itu berbisik, tidak keras, namun mengandung teror yang dingin. "Kalian telah mengambil mainanku. Senja telah tiba. Kalian akan menyesal telah menantang pewaris sejati." Langit di luar rumah yang tadinya cerah, kini berubah menjadi jingga kelam yang mematikan, menyambut datangnya malam yang akan penuh pertumpahan energi gaib. Setelah mengamankan batu pengikat, Ustadz Khalid memutuskan untuk kembali sebentar untuk mengambil perlengkapan ruqyah yang lebih kuat. Berjanji akan kembali saat subuh untuk memulai ruqyah final. Ia meninggalkan pesan tegas, "Jaga bunga, jangan biarkan dia keluar rumah. Bacakan ayat-ayat pelindung. Apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan pernah tinggalkan keimanan kalian." Saat malam menjelang, ketegangan mencekik rumah itu. Arya dan Busari duduk di ruang tamu, bergantian menjaga kamar bunga. Bunga sendiri terbaring lemas, tapi napasnya terdengar berat dan tersendat. Tepat pukul 00.00, teror dimulai. Seluruh lampu di rumah tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya diterangi lilin kecil yang dibawa Busari. Tiba-tiba, suara Jin Bima tidak lagi terdengar dari kamar bunga, melainkan menggema dari seluruh penjuru rumah dengan efek surround yang mengerikan. "Sari, kau pembunuh. Kau pikir aku lupa bagaimana kau mencoba menutupi dosa leluhurmu? Kau yang membuat anakmu menderita." Bisik suara itu menusuk langsung ke rasa bersalah Busari. Busari menutup telinga, air matanya tumpah. "Tidak, aku hanya mencoba melindungi anakku." Kemudian suara itu beralih ke Arya, terdengar seperti suara ayahnya yang sudah meninggal. "Arya, kau pengecut. Kau selalu bilang ini tahayul. Kau tak pantas jadi kakak. Bunga akan mati karena kebodohanmu." Arya mencengkeram erat tangan ibunya, mencoba tetap logis.
namun rasa takut membuatnya gemetar. Ia mencoba membaca ayat kursi, tetapi suaranya tercekak dan ayat-ayat itu terasa asing di lidahnya. Jin itu berhasil menyerang titik terlemah mereka, keraguan dan rasa bersalah. Di tengah kepanikan itu, mereka mendengar suara gaduh dari kamar Bunga. Arya segera mendobrak pintu. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Bunga sudah tidak lagi berbaring. Ia berdiri tegak di tengah kamar, matanya terbuka lebar, menghadap dinding yang kosong. Tangannya yang entah bagaimana bisa mendapatkan pisau dapur, kini mengukir simbol-simbol aneh di dinding kamarnya sendiri. Simbol yang sama persis dengan yang ada di batu pengikat yang kini terbungkus rapi di ruang tamu. Saat Bunga menyelesaikan ukiran terakhir, ia menoleh ke arah Arya dan Busari. Senyumnya lebar dan mengerikan. "Persembahan sudah siap," kata Bunga dengan suaranya sendiri, namun nadanya sangat dingin. "Aku adalah wadah penyempurna untuk darah pewaris." Bunga kemudian berjalan menuju jendela. Ia membuka kuncinya dan menatap ke langit malam. Busari dan Arya berlari memeluknya, menariknya menjauh dari jendela dengan sekuat tenaga. "Dia ingin keluar, dia mau menuju tempat leluhur dikubur," teriak Busari histeris. Mereka berhasil mengunci Bunga kembali di kamar, namun mereka tahu Bunga tidak hanya dirasuki, Jin Bima sedang mempersiapkan Bunga untuk menyambut tuan yang sesungguhnya dengan ritual yang lebih besar. Waktu mereka habis. Subuh tiba. Fajar menyingsing membawa harapan baru, namun juga ketegangan luar biasa. Ustadz Khalid tiba sesuai janji. Melihat kondisi Bunga yang sudah tak berdaya dan dinding kamar yang penuh ukiran seram, Ustadz Khalid hanya mengangguk serius. Ini pertanda bahwa ikatan jin sudah mencapai level spiritual tertinggi. "Kita harus bertindak sekarang," perintah Ustadz Khalid. Sesuai instruksi, mereka membawa Bunga keluar rumah, ke halaman depan yang terbuka. Arya memegangi Bunga, sementara Busari memegang erat batu pengikat yang terbungkus kain. Ustadz Khalid memulai ruqyah dengan suara yang lebih lantang, lebih bertenaga, seolah ia sedang mengerahkan semua kekuatan spiritualnya. Begitu ayat-ayat suci dibacakan, Bunga menjerit. Namun kali ini jeritannya jauh lebih mengerikan, seperti suara puluhan orang yang tersiksa sekaligus. Tubuh Bunga melengkung ke belakang secara tidak wajar, dan ia mencoba melepaskan diri dengan kekuatan yang membuat Arya kesulitan menahan. "Lepaskan dia, kau merusak perjanjian suci ini," raung suara Jin Bima melalui mulut Bunga. Ustadz Khalid memberi isyarat kepada Busari. Dengan tangan gemetar, Busari membuka bungkusan kain, memperlihatkan batu pengikat yang bersinar gelap. Lihatlah ikatanmu Bima, kami akan menghancurkan rantai dosa ini," teriak Ustadz Khalid. Saat batu itu diarahkan ke Bunga, reaksinya eksplosif. Bunga meraung kesakitan yang tak terperi. Darah segar menetes dari hidung dan telinganya. Di tengah kesakitan yang luar biasa, Jin Bima dipaksa mengakui tujuannya yang sebenarnya oleh tekanan ruqyah. "Aku mencari pewaris sejati, pewaris yang lahir dengan darah yang paling murni. Bunga hanyalah kunci. Aku harus membimbing pewaris itu ke tempat pengorbanan." "Siapa pewaris yang kau maksud?" desak Ustadz Khalid. "Dia ada di antara kalian, orang yang paling dekat dengan Bunga, yang memiliki garis darah leluhur paling kuat." Tiba-tiba, mata Jin Bima yang menatap liar melalui raga Bunga tertuju lurus pada Arya. Arya terperangah, jantungnya berdebar kencang. Apakah dia yang dimaksud dengan pewaris sejati itu? "Tidak, kalau tidak bisa menghancurkan ini, aku belum menyelesaikan misiku." Ustadz Khalid tahu ia tidak bisa memaksakan pertarungan lebih jauh. Bunga sudah mencapai batas fisiknya. Ia mengakhiri ruqyah dengan membacakan penutup, membuat Jin Bima melepaskan cengkeramannya sementara. Bunga ambruk lemas.
Jin Bima sudah kita lumpuhkan, tapi intinya benar, kata Ustadz Khalid sambil mengatur napas. Jin ini adalah penjaga yang mencoba membuka jalan bagi pewaris sejati untuk dijamah oleh Tuan Jin yang sebenarnya. Ustadz Khalid menatap Arya dengan tatapan penuh perhatian. Arya, ancaman ini kini juga tertuju padamu. Kita harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan tempat pengorbanan yang disebutnya sebelum Jin Bima kembali dan menggulakanmu sebagai sasaran berikutnya. Setelah Ruqyah yang menguras tenaga, Bunga tertidur pulas. Sementara itu, Arya dan Bu Sari duduk bersama Ustadz Khalid. Kebenaran bahwa Arya mungkin adalah target berikutnya menghantui mereka. Aku harus menerimanya, Ustadz. Kalau memang aku yang dimaksud pewaris sejati, aku akan menghadapi Tuan Jin itu. Tapi aku harus tahu di mana tempat pengorbanan itu, kata Arya. Kini tatapannya dipenuhi tekad yang dingin. Bu Sari teringat sesuatu. Dulu, Bapak pernah menyimpan dokumen-dokumen keluarga yang sangat rahasia. Dia selalu bilang, jangan pernah sentuh warisan ini, Sari, sampai benar-benar terpaksa. Mereka segera mencari dokumen tersebut. Tersembunyi di bawah lantai papan ruang tidur Bu Sari, mereka menemukan sebuah map kulit tua yang isinya penuh dengan surat-surat warisan tanah yang tak terpakai. Dan yang paling mencolok, selembar peta kuno yang digambar tangan. Peta itu sangat buram, tetapi menunjukkan denah area yang dulunya adalah perkebunan leluhur mereka, dengan sebuah tanda silang besar yang dilingkari, bertuliskan Gerbang Kehormatan. Ini pasti petunjuknya. Gerbang Kehormatan ini adalah tempat leluhurku dimakamkan, tempat di mana janji itu pertama kali diucapkan, ujar Bu Sari, gemetar. Ustadz Khalid setuju. Mereka harus bergerak cepat sebelum Jin Bima pulih. Ketiganya membawa peta dan batu pengikat berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan peta. Sebuah area yang kini telah menjadi tanah kosong tak terurus di luar batas kota. Perjalanan mereka terasa mencekam. Hawa di sekitar lokasi itu terasa berat dan memuakkan. Semakin dekat mereka ke tanda silang di peta, semakin sering Arya merasakan bisikan-bisikan yang merayunya untuk berbalik, untuk meninggalkan Bunga. Mengapa kau ingin menyelamatkannya? Biarkan dia menjadi wadah. Kekuatan ini akan menjadi milikmu, Arya. Bisik suara itu di telinganya. Arya mengabaikannya, namun kepalanya terasa sakit seperti akan pecah. Mereka akhirnya menemukan lokasi yang persis ditandai di peta. Sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi semak belukar. Di sana, mereka melihat ada sebuah nisan tua yang hampir runtuh, tanpa nama. Hanya ada ukiran simbol aneh yang sama persis dengan yang ada di batu pengikat. Ini adalah kuburan kakek buyut, tempat gerbang kehormatan itu, seru Bu Sari sambil berlutut sambil menangis. Ini tempat perjanjian darah itu ditutup. Saat Ustadz Khalid mendekati makam itu untuk membacakan doa pelindung, tanah di sekitar makam itu tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam kuburan terdengar suara tawa yang sangat berat, dalam dan dingin, tawa yang jauh lebih menakutkan dari suara Jin Bima. Selamat datang, pewaris sejati. Kau datang menjemput takdirmu. Mereka tahu, inilah Tuan Jin yang sebenarnya yang sudah menanti di tempat perjanjian. Pertarungan sesungguhnya kini dimulai, dan sasaran utama adalah Arya. Tanah di sekitar kuburan leluhur bergetar hebat. Ustadz Khalid segera menancapkan sebuah tongkat kayu yang telah dibacakan doa perlindungan di dekat nisan. Ia tahu energi di tempat ini sangat terkonsentrasi. Jangka jarak dari Arya, Tuan Jin ini akan menargetkan pewaris sejati, perintah Ustadz Khalid kepada Bu Sari. Tiba-tiba, suhu udara di sekitar mereka turun drastis. Sebuah bayangan hitam pekat yang tingginya lebih dari 2 meter muncul dari balik nisan. Sosok itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya massa kegelapan yang memancarkan aura kekuatan kuno dan kebencian murni. Dari bayangan itu, terdengar suara yang bukan sekedar berat, tapi menggetarkan dada mereka. Kau pikir kau bisa mengganggu upacara ini, manusia fana? Aku telah menunggu raga pewaris ini selama hampir 1 abad.
Tuan Jin itu tidak merasuki Arya, tetapi membuat Arya kesakitan luar biasa, seolah ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Arya jatuh berlutut memegangi dadanya. "Aku akan mengambilmu, Arya. Kau adalah persembahan yang sempurna, leluhurmu yang mengikat darahmu padaku," raung entitas itu. Ustadz Khalid segera bertindak. Ia berdiri tepat di antara Arya dan bayangan hitam itu, mengangkat tangan dan memulai ruqyah dengan kekuatan yang meluap-luap. Suaranya kini bergetar, namun penuh keyakinan. "Siapa namamu, wahai entitas gelap? Aku perintahkan kau sebutkan identitasmu atas nama Tuhan semesta alam." Bayangan hitam itu menyusut sejenak, seolah kesakitan. "Namaku Zulkarnain. Aku adalah penguasa perjanjian darah di garis keturunan ini." Mengetahui nama Tuan Jin membuat Ustadz Khalid mendapatkan kekuatan baru. Ia berteriak kepada Busari, "Sari, pecahkan batu pengikat itu di atas nisan ini, sekarang." Busari dengan air mata dan rasa takut segera mengambil batu lain dan memukul batu pengikat yang bersimbol aneh itu hingga hancur berkeping-keping di atas makam. Begitu batu itu pecah, bayanan Zulkarnain meraung seperti gunung runtuh. Teriakan kesakitannya begitu hebat hingga Busari dan Arya terpental. "Tidak, kau menghancurkan janjiku, tapi ikatan darah ini tetap ada." Bayangan itu perlahan menghilang, namun bukan karena diusir, melainkan karena energinya melemah. Arya ambruk lemas, tubuhnya penuh keringat dingin. Ustadz Khalid berlutut, wajahnya pucat. "Kita berhasil menghancurkan jangkar utama perjanjian." Zulkarnain terpaksa mundur, tapi dia benar, Arya. Ikatan darah yang terlanjur diturunkan itu tidak bisa dihancurkan semudah itu. Dia akan datang lagi. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz?" bisik Arya, suaranya parau. "Kita harus kembali ke bunga," jawab Ustadz Khalid, matanya memandang kejauhan dengan tatapan khawatir. "Zulkarnain tahu kita menghancurkan jangkarnya. Dia akan mencari alternatif baru untuk mengikat pewaris sejati, dan alternatif itu mungkin adalah bunga." Setelah pertarungan di kuburan, Arya, Busari, dan Ustadz Khalid bergegas kembali ke rumah, khawatir dengan keselamatan bunga. Mereka menemukan bunga terbaring kaku, tapi tidak ada tanda-tanda gangguan fisik. Namun, ada yang salah. "Dia tidak dirasuki," kata Ustadz Khalid, memeriksa bunga, "tapi dia sedang terhubung secara spiritual dengan Zulkarnain. Jin itu menggunakan bunga sebagai penerima energi untuk ritual jarak jauh." Saat Ustadz Khalid mengucapkan kalimat itu, mata bunga terbuka, matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. "Dia sedang mempersiapkan ritual pengikatan terbalik," bisik suara Zulkarnain melalui bunga. Kini terdengar lebih jelas dan penuh kebencian. "Karena kalian menghancurkan jangkar tanah, aku akan menggunakan darah murni pewaris untuk mengikat kalian berdua. Bunga akan menjadi tumbal yang permanen." Bunga tiba-tiba mengeluarkan sebuah silet kecil entah dari mana. Dengan gerakan yang cepat dan asing, ia mengiris telapak tangannya sendiri. Darah bunga menetes ke lantai, membentuk simbol yang sama dengan yang terukir di dinding kamarnya. "Cepat! Jin itu memaksa bunga mengorbankan darahnya sendiri untuk menarikku," teriak Arya, menyadari dirinya adalah sasaran utama. Saat Busari mencoba meraih bunga, ia terpeleset di lantai yang licin oleh darah. Tangan Busari tak sengaja menyentuh lantai papan tua di bawah meja rias, dan ia merasakan sebuah tonjolan aneh. "Di sini! Ada yang tersembunyi di sini!" seru Busari panik. Arya segera membongkar lantai papan itu. Di bawahnya tersembunyi sebuah gulungan perkamen lusuh. Itu bukan peta, melainkan sebuah surat wasiat dari kakek buyut mereka. Di tengah surat itu, dengan tulisan tangan gemetar, sang kakek buyut menuliskan penyesalan dan sebuah petunjuk. "Untuk membatalkan janji darah ini, darah pewaris harus disucikan di atas benda yang paling berharga bagiku, garam darah yang kusimpan dalam kendi di dalam sumur tua. Itulah satu-satunya cara untuk memutus ikatan 7 turunan." "Garam darah, itu pasti media yang bisa membatalkan ikatan ini," seru Ustadz Khalid. "Kita harus cepat, ritual bunga akan selesai sebelum matahari terbenam besok." Bunga yang kini kejang dan batuk-batuk berteriak lemah. "Kau tidak akan mendapatkannya. Itu adalah kelemahanku. Jika kau berhasil, ikatan darah ini akan terputus selamanya."
Kata-kata itu memberikan kepastian. Mereka harus mencari sumur tua itu, menemukan garam darah, dan melakukan ritual penyucian darah di sana. Kita akan pergi sekarang juga, kata Arya, menatap Bunga yang kini mulai lemas. Aku yang akan pergi, aku pewaris sejati yang dia incar, aku yang harus menyelesaikan ini. Arya dan Ustaz Khalid meninggalkan Busari untuk menjaga Bunga yang kini diambang kematian setelah ritual iris tangan. Mereka bergerak cepat, mengikuti petunjuk Samar menuju sumur tua di ujung properti leluhur. Saat mereka mendekati sumur, hawa di sekitar mereka terasa sangat berat, seolah udara pun menolak kehadiran mereka. Sumur itu tampak kuno, ditutupi oleh lumut tebal dan memancarkan aura kegelapan. Zulkarnain ada di sini. Dia tahu kita datang. Kita harus segera menemukan garam darah, bisik Ustaz Khalid. Arya mengulurkan tali dan ember, lalu menurunkannya perlahan ke dalam sumur yang gelap. Di tengah proses penarikan, ia merasakan tarikan kuat dari dasar, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan ember itu. Tiba-tiba, dari kegelapan sumur, muncul wajah mengerikan Zulkarnain yang tampak sangat dekat di permukaan air. Matanya menyala merah. Kau tidak akan mendapatkan garam itu, Arya. Aku akan menjadikanmu wadah yang sempurna, dan adikmu akan menjadi persembahan darah. Kau adalah milikku. Raung suara itu menciptakan gema yang memekakkan telinga. Arya tersentak mundur, namun Ustadz Khalid segera membacakan ayat-ayat penghalau, melindungi Arya. Arya kembali fokus, menarik ember dengan sekuat tenaga. Di dasar ember, ia menemukan kendi tanah liat kecil. Di dalamnya ada bubuk kristal berwarna merah tua, berbau seperti mineral dan darah kering. Garam darah. Kini, pertarungan puncak dimulai. Ustaz Khalid meletakkan kendi garam darah di atas batu datar di samping sumur. Arya, garam ini harus dicampur dengan darah murni pewaris untuk memutus ikatan. Kau harus mengiris tanganmu di atas garam ini, perintah Ustaz Khalid. Tiba-tiba, bayangan hitam Zulkarnain muncul lagi. Kali ini bukan sekadar ilusi, melainkan wujud yang lebih solid mencoba menyerang Arya. Arya menghindari serangan itu, tetapi tangannya tergores oleh ranting pohon mati yang tiba-tiba melilitnya. Darah segar Arya menetes, bukan ke tanah, melainkan tepat ke atas garam darah di dalam kendi. Garam itu langsung bereaksi mengeluarkan asap tebal berwarna putih dan suara mendesis keras. Ustaz Khalid tidak menyia-nyiakan waktu. Ia mengambil garam yang bercampur darah Arya itu dan mulai meruqyahnya dengan doa pemutus ikatan. Lepaskan ikatan 7 turunan, putuskan perjanjian darah ini, kembalikan hak Arya dan Bunga, teriak Ustaz Khalid. Suaranya dipenuhi kekuatan spiritual puncak. Jatuhnya Zulkarnain. Bayangan Zulkarnain meraung untuk terakhir kalinya. Raungan yang penuh keputusasaan dan kekalahan. Ia mulai menyusut, memudar, seolah tubuhnya ditarik paksa kembali ke dimensi kegelapan. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku akan mencari generasi berikutnya. Namun energi dari garam darah yang disucikan itu terlalu kuat. Bayangan itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang dingin di sekitar sumur. Ustaz Khalid ambruk kelelahan, tetapi tersenyum tipis. Selesai. Jangkar dan ikatan darah telah diputuskan. Zulkarnain tidak akan bisa kembali ke garis keturunan ini. Arya dengan tangan berdarah dan hati yang lega, menatap ke arah rumah. Arya dan Ustadz Khalid tiba kembali di rumah. Mereka menemukan Bunga terbaring lemas, tetapi kini tubuhnya tidak lagi tegang. Busari duduk di sampingnya. Air mata kelegaan membasahi pipinya. Dia sudah tenang. Semua ukiran di dinding kamar juga menghilang dengan sendirinya, bisik Busari. Arya segera mendekat. Ia menyentuh kening Bunga. Suhu tubuhnya normal. Wajahnya yang sebelumnya pucat dan dingin kini mulai memancarkan warna. Jin Bima dan Tuan Jin Zulkarnain benar-benar telah pergi. Ustadz Khalid menaburkan sisa garam darah yang sudah disucikan ke sekeliling rumah, memastikan tidak ada sisa energi negatif yang tertinggal. Alhamdulillah, ikatan telah putus.
Dzulkarnain tidak bisa lagi kembali ke garis keturunan ini. Dia hanya bisa menyerang selama perjanjian darah itu berlaku. Jelas Ustadz Khalid tampak sangat lelah. Meskipun ancaman gaib telah hilang, penderitaan yang ditinggalkan jin itu tidaklah kecil. Bunga bangun beberapa jam kemudian. Ia tidak ingat detail tentang kekerasukan, tetapi ia merasakan kekosongan yang mendalam di jiwanya. Ia menangis bukan karena ketakutan, melainkan karena trauma telah dijadikan wadah dan dipaksa melukai diri sendiri. Arya duduk di samping adiknya. Ia tidak lagi skeptis, tetapi kini ia membawa beban mental yang berat. Ia adalah pewaris sejati yang berhasil memutus kutukan, tetapi ia melihat betapa dekatnya mereka dengan kehancuran. Ia berjanji akan selalu menjaga Bunga dan ibunya. Busari adalah yang paling tersentuh. Ia telah memikul rahasia kelam leluhur selama puluhan tahun. Kini ia berlutut di hadapan Ustadz Khalid, memohon ampun atas kelalaiannya dalam mencari tahu sejarah keluarganya lebih awal. Ustadz Khalid menenangkan mereka. Kutukan itu sudah berakhir. Sekarang fokuslah pada penyembuhan hati dan batin. Dzulkarnain tidak akan kembali, tetapi kalian harus selalu menjaga jarak dari hal-hal yang berbau janji leluhur. Beberapa hari kemudian, Ustadz Khalid melakukan ruqyah penutup, ruqyah pembersihan total pada Bunga dan rumah. Ruqyah itu berjalan lancar, tanpa ada reaksi atau jeritan. Bunga tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak terlihat. Bunga sudah bersih. Jangan biarkan ada ruang untuk kesyirikan masuk kembali, pesan Ustadz Khalid. Ia menatap Arya. Kau berhasil, nak. Kau menyelamatkan garis keturunanmu dari kehancuran. Keluarga itu kini bebas, tetapi mereka tahu kisah horor ini telah mengubah mereka selamanya. Mereka mendapatkan ketenangan, tetapi itu adalah ketenangan yang dibayar mahal dengan air mata, darah, dan nyaris hilangnya jiwa. 6 bulan telah berlalu sejak insiden ruqyah dan pertarungan di Sumur Tua. Rumah yang sempat terasa mencekam kini kembali damai, dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa penguat. Bunga kini fokus pada pemulihan spiritual. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk, tetapi ia menjadi jauh lebih sensitif dan spiritual. Ia memilih untuk mempelajari lebih dalam ilmu agama, menggunakan pengalamannya bukan untuk ketakutan, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya benteng keimanan. Ia telah kembali kuliah, senyum cerianya kembali, tetapi kini disertai ketenangan yang mendalam. Arya, sang pewaris sejati yang memutus kutukan, kini tidak lagi skeptis. Pengalaman itu telah mengubahnya. Ia menjadi lebih religius dan sangat melindungi keluarganya. Ia dan Busari bersepakat untuk membakar semua dokumen dan peninggalan leluhur yang berpotensi menyimpan ikatan gelap. Mereka memutuskan untuk memulai garis keturunan yang baru, bebas dari beban masa lalu. Busari akhirnya menemukan kedamaian. Rasa bersalahnya perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bertanggung jawab atas dosa leluhur, tetapi ia bertanggung jawab atas keimanan anak-anaknya. Keluarga itu kini menjadi lebih dekat, terikat oleh pengalaman mengerikan yang berhasil mereka lewati bersama. Sumur Tua dan garis batas. Atas saran Ustadz Khalid, keluarga itu mengubur sisa garam darah yang sudah disucikan di sekeliling sumur tua dan kuburan leluhur. Sumur tua itu tidak ditutup, tetapi dijadikan simbol pengingat akan pertempuran yang mereka menangkan. Tempat itu menjadi batas yang memisahkan masa lalu kelam dengan masa depan yang suci. Ustadz Khalid sebelum pergi memberikan pesan terakhir. Kalian telah memenangkan perang. Ingatlah bahwa warisan dosa itu bisa diwariskan, tetapi iman dan pilihan kita adalah milik kita sendiri.
Jangan pernah biarkan rasa takut mengalahkan keimanan. Selama kalian berpegang teguh pada ajaran yang benar, Dzulkarnain tidak akan memiliki jalan masuk lagi. Kisah ini berakhir bukan dengan akhir yang ajaib, tetapi dengan awal yang baru. Keluarga ini selamat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Mereka berhasil memutus rantai kutukan 7 turunan yang dimulai dari ambisi dan perjanjian gelap leluhur mereka. Mereka telah belajar bahwa warisan terbesar yang harus dijaga bukanlah harta atau tanah, melainkan kesucian darah dan keimanan jiwa dari anggota keluarga. Bunga, Arya, dan Busari kini hidup sebagai bukti nyata bahwa cahaya keimanan dapat mematahkan ikatan kegelapan leluhur paling kuat sekalipun.